Jadi tukang periuk membuat periuk dan yang dibuat itu adalah dia sendiri. Tuhan menjadikan Maria hamil dan Tuhan ketika berfirman kepada Roh Kudus, kepada Gabriel, Gabriel, kamu turun pada bulan ke-6, sampaikan kepada ciptaanku bernama Maria bahwa aku ingin menciptakan diriku sendiri dalam perutnya. Jadi gimana logika sehatnya itu? Inilah yang dikatakan di Yesaya 29 itu ada dua keadaan. Nabi Muhammad datang untuk kemudian merubah pola pikir orang-orang yang termakan doktrin dan dogma. Bahwa apa yang kalian percayai, apa yang kalian yakini, itu seibarat tukang periuk, membikin periuk, lalu periuk yang dibuatnya itu adalah dirinya sendiri. Jadi Anda sebagai tukang galon, menjual galon, tapi ternyata sebelum Anda menjual galon, Anda menjadi galon. Mama. Sedangkan galon ini andai bisa bicara, apa kata galon? Aku jadi galon bukan atas kehendakku sendiri. Lah, tapi orang mengatakan kau adalah kau yang kau sendiri, yang kau bikin kau diri kau itu. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya itu? Jadi pola yang dibangun kemudian dalam Yesaya 29 itu adalah satu, Nabi Muhammad, yang kedua, Paulus in the gang. Makanya Yesus berpesan apa di akhir hidupnya di bumi? Apa kata Yesus? Roh Kudus, roh kebenaran, penghibur, ketika ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia. Dia akan mentobatkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad itu datang, dunia sudah dipenuhi konsep doktrin, dogma, tukang periuk menjadi periuk. Maka Nabi Muhammad datang untuk membasmi doktrin pembodohan jahiliyah. Doktrin zaman batu yang tidak masuk akal itu. Bahwa tidak mungkin tukang periuk menjadi periuk. Bagaimana mungkin tukang periuk menjadi periuk? Celaka itu. Contoh nih. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia Yesus. Ketika dia menjadi manusia Yesus, apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30? Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah lo, tahuan lu kan? Lu tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Betul? Betul paman. Lalu gimana? Lu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri bisa menjadi Tuhan kembali. Tuyul. Siapa yang membuat lu jadi Tuhan? Siapa ya? Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi dari diriku. Lalu yang membuatmu menjadi Tuhan kembali siapa, Cak Ayu? Aku juga bingung, paman. Ya, dia jadi manusia, dia jadi periuk. Hei periuk. Iya, Mbak Ayu, bisa nggak kamu jadi tukang periuk kembali? Gimana caranya ya? Gimana caranya kembali jadi tukang periuk ya? Periuk tidak bisa mikir. Priuk tidak bisa bergerak, priuk tidak bisa ngapa-ngapain, priuk yang hanyalah priuk, bagaimana caranya bisa kembali menjadi tukang priuk? Ya kentut, gak bisa. Yesus turun jadi manusia, ketika turun jadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sekedar tahu musim buah arang aja kagak, sekedar tahu siapa yang pegang kemudian jubahnya gak tahu. Lalu gimana ceritanya? Manusia lemah yang ya sontoloyo bisa menjadi Tuhan weh. Gimana ceritanya manusia yang bisa menjadi Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah innalillahi lo. Komite yuk kita berkelahi yuk. Kuat mana betismu dengan betisku? Ternyata Tuhan kalah tarung dari Bang Suma. Kalah tarung dia. Lomba lari aku sama dia. Kalah dia. Kalah. Apalagi saya tungguin dia habis puasa 40 hari 40 malam. Ku ajak dia lari. Mampus. Ini sosok lemah seperti ini mau jadi Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Al-Quran mencerminkan orang-orang kafir yang menuhankan kemudian periuk adalah tukang periuk. Apa kata Al-Quran? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang menganggap periuk adalah tukang periuk adalah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk dari babi,
lebih buruk dari guguk. Makanya kami menghindarkan anak-anak kami supaya nggak lebih buruk dari babi. Makanya apologet Islam Indonesia ini berdiri. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau Anda berbicara Yesaya 29, itulah keadaannya yang ada. Nah sekarang Anda seorang Kristen menyembah periuk. Periuk, ya paman, kapan kau bisa jadi kembali menjadi tukang periuk? Tunggu ya, tunggu apaan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Allah. Pret. Ternyata masih ada Allah yang membangkitkan dia. Ternyata dia salah. Paulus ini Filipi 2 nomor 6. Apa kata Paulus? Sebagai teos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun derajat menjadi manusia. Dia tidak pertahankan kekuasaannya, dia tidak pertahankan kemahakuasaannya, dia tidak pertahankan segala-galanya, melainkan dia kosongkan dirinya, turun menjadi bayi. Setelah menjadi bayi, dia taat sampai mati, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Pret. Setelah dia jadi bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Harus ada ibunya yang mandikan dia, harus ada ibunya yang cebokin dia. Pret. Nah, setelah dia dewasa, berdoa kepada siapa? Bukankah dia tuan yang satu itu yang jadi manusia? Iya, periuk berdoa kepada periuk. Jadi inilah Islam datang. Satu-satunya agama yang datang membawa akal sehat manusia hanya Islam. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Bagaimana mungkin kau menyembah orang yang kalau makan kedondong campur pisang mentah dia mencret? Bagaimana bisa kau menuhankan orang yang kalau dia tidak minum anti, mau dia mabok naik kapal? Bagaimana mungkin kemudian kalau dia keluar dari rumah nggak menggunakan pakaian, maka dia ada terlihat orang gila. Terus kau sembah dia. Padahal Yesus turun ke bumi hanya untuk bagi umat Israel, agar umat Israel itu tersadarkan kembali kepada pengajaran Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Yesus yang mulia? Kata beliau, aku telah memberikan seluruh firman yang Tuhan berikan kepadaku, kepada murid-muridku, dan setelah murid-muridku terima segala firman itu, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau adalah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Yesus hanya rasul. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Yesus Isa alaihissalam hanyalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Bagi orang Roma kok dijadikan Tuhan? Kenapa dijadikan Tuhan? Karena cerita pewayangan, cerita hayalan, cerita ilusi, angan-angan Romawi Yunani, dari sejak nenek moyang mereka, mereka diajarkan Hercules turun ke bumi menjadi dewa-dewa, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi bencana, bisa memberi musibah, bisa menyelamatkan, bla bla bla. Dan itu cuman ilusi. Itu cuman teori doang, hanya dongeng dari kuping ke kuping. Mereka tidak pernah melihat bukti. Tapi ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah Bani Israel, nyata di tengah mereka membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip, maka kemudian dia mengatakan, lah inilah dewa Hercules, inilah dewa Zeus, inilah dewa Horus, inilah dewa matahari. Segera kita sembah. Maka penyembahan terhadap Nabi Allah, penyembahan terhadap Rasulullah Isa alaihissalam hanya berlaku bagi agama pagan, yaitu agama Romawi Yunani. Maka pertama kali yang melakukan prosesi penyembahan terhadap makhluk bernama Isa, yang kemudian namanya dipasukan menjadi Yesus, hanyalah agama Katolik yang berasal dari Roma Yunani, di mana mereka punya nenek moyang adalah agama Helenisme, agama politeisme, penyembah dewa-dewa. Laris manis ketika Paulus botak mengajarkan dan menjajakan agama tersebut. Laris manis. Tapi Paulus tidak menjajakan kepada Yahudi. Kenapa? Karena Paulus tahu Yahudi keturunan nabi-nabi, Yahudi keturunan Mesias, Yahudi keturunan Abraham, Yahudi memiliki kitab-kitab suci. Tidak mungkin mau menerima ajaran-ajaran penyembahan terhadap berhala-berhala koplak. Tapi ketika Paulus menjualnya ke Romawi Yunani, laris manis saudara-saudara. Karena memang Romawi Yunani sebelumnya sudah menganut ajaran Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, dan Tritrus Trisno. Sekira begitu saudaraku. Mohon maaf panjang lebar. Silakan.
Ya, sebelum kesana izin dulu ya teman-teman. Ya, buat teman-teman izin di bawah ya, semoga seperti apa yang kata Bang Juma tadi, ketika tukang Prio akan menjadi Prio. Ketika kita juga menghadapi hotel Longor, semoga kita tidak ikut Longor ya. Itu dia. Ya, buat teman-teman yang di bawah, komalnya memang tidak bisa share karena dari tadi kena pelanggaran. Dikencangkan aja tap layarnya teman-teman ya, dikencangkan. Dari tadi udah kena pelanggaran terus. Alena monitor, Alena buka mute-nya. Buka mute. Saya bantu. Alena. Buka mute-nya, buka mute. Buka mungkin sama Bang Blender itu si Alena. Monitor. Monitor. Oke, Chris, lanjut Chris. Iya. Lanjut Chris. Jadi ini merujuk ke siapa yang tidak bisa membaca dan menulis itu, Bang, di dia saya itu? Kalau saya sebagai Muslim, itu saya bukan menjadi Islam karena Bible ya. Tapi setelah saya membaca Bible ini, saya menelaah, saya meneliti, tak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang menggenapi nubuatan itu selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang saudara, di dalam kitab Yesaya 42, kita lihat di dalam kitab tersebut, di dalam Yesaya 42 ini, dan juga di Kejadian 49, Tuhan mengatakan datangnya sosok Nabi yang akan menerima kembali kejayaan dari Bani Israel. Lihat, itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah menaruh rohnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Quran, dan Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Nah, jadi yang datang membawa kitab tersebut itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca di dalam Kejadian 49, data nomor 10. Apa kata Tuhan di sana? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang. Siapa dia? Dia yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang kemudian takluk bangsa-bangsa kepadanya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Implementasi terakhir kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sekarang siapa nabi yang membasmi kebatilan, nabi yang membasmi kejahiliaan, nabi yang membasmi paganisme? Arab Saudi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, Arab Saudi itu adalah kota atau wilayah atau negara atau daerah penyembah berhala-berhala, penyembah dewa-dewa. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW rata kota Mekah Madinah, penyembahan berhala itu dihapuskan oleh beliau. Inilah yang diterangkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, kandidatnya cuma satu, siapa? Yesus. Apakah betul Yesus menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Enggak. Yesus malah yang ditaklukkan oleh bangsanya sendiri. Apakah betul Yesus ini kemudian kalau ada orang yang tidak mendengarkan ajarannya maka dibasmi? Tidak. Justru orang-orang yang membasmi Yesus. Jadi satu-satunya kandidat hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan saya cocokologi, bukan saya maksakologi, bukan saya kemudian rutinilogi, bukan. Tetapi memang fakta real keadaan seperti itu adanya. Ini tidak bisa kita bantah karena kita adalah pelaku sejarah sebagai anak keturunan Adam. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Bom-bom nggak mungkin. Silakan. Berial ya. Selamat siang, Bang. Siapa nih, Bunda? Berial ya.
Salam, salam, selamat siang. Ya, saya kan Gladius. bertanya sama Bang Zuma nih. Mumpung Bang Zuma ada di sini, silahkan. Salam Bang Zuma. Ini Bang Zuma. Iya. Salam juga. Salam Bang Blender dan teman-teman semuanya. Brili ini Kristen Iya. Syariat nih, Brili Kristen Syariat. Brili. Kristen Syariat. Brili. Tapi Syariat tetap atau aja bang. Syariat atau makrifat nih Bang Blender? Aduh macam. Tapi tetap kan bau badan Makrifat Kak. itu ilmunya sudah sampai ke Yesus, berarti Yesus itu adalah pelaku makrifat. Barang siapa yang melihat aku, dia sama seperti melihat Allah. Itu makrifat itu. Karena yang kamu dengarkan hanya Allah, yang kamu lihat hanyalah Allah. Yang berbuat adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang berasal dari Dia, yaitu Bapa yang ada di dalam aku. Itu makrifat. Segala tindak tanduk Yesus itu tindak tanduk Tuhan. Tetapi dalam segi ilmu makrifat, beliau kata Al-Quran, inni ma'akum, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan kalian. Orang yang bersama dengan Allah, lisannya lisan Allah, penglihatannya penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, pekerjaannya pekerjaan Allah. Makanya dalam kaidah Islam, dalam Al-Quran surah Qaf dan juga Fussilat, Allah menyatakan apa? Aku lebih dekat kepadamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu lebih dekat ke kamu, lebih dekat ke urat lehermu daripada kamu sendiri. Bayangkan itu. Artinya pada hakikat kemanusiaan yang berbicara adalah Tuhan, yang mendengar adalah Tuhan, semua-semuanya adalah Tuhan. Kita ini hanya makhluk pinjaman Tuhan. Yang mana yang punya kita? Tangan bukan punya kita, kaki bukan punya kita, mata bukan punya kita. Diri kita ini emang punya kita, beli di mana, bro? Semua adalah punya Allah. Maka apa yang ada pada diri kita, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa kata Allah? Aku memperlihatkan kepada manusia yang berakal sehat tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru, dan aku menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi yang berbicara adalah Allah, yang mendengarkan adalah Allah seluruhnya. Maka tak ada unsur sedikit pun, sedetik pun, setitik pun di atas muka bumi ini yang lolos dari pengawasan Allah. Kenapa? Karena seluruhnya adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Tak ada kemudian cakupan di luar daripada Allah. Tak ada yang lolos dari Allah. Semua adalah Allah. Nah, ini ilmu makrifat. Tidak semua orang bisa. Kalau salah-salah ilmu makrifatnya bisa gila. Dan itu kajian khusus orang-orang dewasa yang waras. Kelasnya bukan di sini. Kalau mau kalau mau belajar makrifat samangku itu harus datang ke rumah pakai bawa ketan 3 liter, telur buaya 2, kemudian telur ayam jantan 4. Kemudian harus membawa bom-bom juga datang ke rumah dengan tali di leher. Dia datang hanya menggunakan sempak tanpa baju. Itu telur buaya. Itu syaratnya belajar makrifat sama aku. Buaya darat. Buaya darat. Jadi basuh Kak Jopan. Biar semangat lah Iya. Brili buaya darat. Ilmu mengatakan Yesus itu ilmu makrifatnya. Ilmunya Yesus itu ilmu makrifatnya luar biasa. Abang host atau siapa nih? Nggak tahu Kak, lanjut Kak. Saya nggak DM kaya-kaya. Brili bagus sama Bang Juma ya diskusi, karena Brili menjelaskan gini loh, Islam itu tukang kawin. Brili kan wanita kan, Islam tukang kawin, Islam bagus bahas itu. mau Juma mau nggak? Ya kok ketawa? Pokoknya aku nggak mau sama Bang Blender, soalnya Bang Blender istrinya boleh lebih dari 1 alias 4. Nah, kan betul kan? Itulah. Betul kan? Bagus bahas itu, mau. Ayo, biar supaya jangan ada pemikiran Brili itu Kristen tentang Islam. Wah, tukang kawin, yuk. Ya, bahas itu ya. Berani nggak? Nggak boleh menjes saja, nggak boleh lah, harus ada data lah.
Kalau cuma mengklaim aja, wah Islam itu tukang kawin, nggak siapapun bisa. Bang Blender, kan aku nggak bilang Islam tukang kawin, aku kan bilangnya aku nggak mau sama Bang Blender, soalnya istrinya lebih dari satu boleh. Aduh bukan itu, kan betul kan? Lebih boleh satu, ya, itu kan berarti kan mengkritik. Yalah, bahas itu aja, yuk, mau ya? Unlimited. Iya. Oke bang, lanjut bang. Boleh. Baik. Bang Zuma 4 boleh. Nanti kalau ketemu ukti satu lagi, yang satu dicerai tambah lagi. Boleh lagi. Unlimited itu nggak cuma 4. Oke, baik. Saya bahas. Baik, jadi gini. Syarat menikah di Islam itu berat. Tidak mudah. Berat sekali menikah dalam Islam itu. Jadi kalau ada seorang suami ingin menikah lagi, ya menikah yang benar adalah menikah yang seizin dengan istri pertama. Itu kaidah Islam, bukan syahwat, bukan nafsu. Sedangkan manusia, pada diri manusia itu ada unsur kebinatangan. Maaf ya manusia-manusia, maaf. Ada unsur syahwat yang bahkan melebihi kemampuan manusia. Saya belum pernah melihat ada guguk nikah dengan guguk jantan. Jadi guguk jantan dengan guguk jantan, monyet jantan dengan monyet jantan, aku nggak pernah. Tapi manusia, kadang informasinya ada laki sama laki kawin. Kenapa bisa kayak begitu? Bukti cerminan bahwa kita manusia ini kalau tidak tertuntun, maka kita bisa hidup layaknya lebih dari binatang sekalipun. Itu fakta, itu real, terlepas apapun agamanya. Bisa Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, bisa ateis. Kenapa? Karena manusia itu manusia yang makhluk yang super. Bayangkan aja besi yang beribu ton bisa diterbangkan coba. Dari daerah ke daerah lain, pesawat terbang. Bayangkan itu. Kalau bukan karena manusia itu manusia super, maka dia tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Nah, dari unsur lain, ucoknya manusia juga itu ucok super. Dia bisa menembak apapun yang ada di depannya kalau dia lagi marah. Ini bahaya ini. Kalau tidak tertuntun, iya ya hati-hati jaga ucok jangan sampai nakal. Iya mah. Siapa yang bisa jamin? Bukan. Sabar. Terlepas apapun agamanya Nona, mau Islam mau Kristen, tapi satu hal yang ingin aku sampaikan sama Nona, agama yang melarang poligami itu sama dengan agama yang melegalkan persinahan, itu mutlak diiyakan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kenapa? Ada nggak yang bisa menjamin Islam atau Kristen terlepas dari agama nih? Kita nggak bawa agama nih. Laki-laki nih maksud saya. Keluar dari rumah ucoknya tidak tegang di luar sana. Ada nggak yang bisa menjamin? Oh suami aku setia karena dia Kristen. Pret! Gak ada cerita itu. Daging babi kalau sudah masuk ke dalam tubuh ditambah lagi guguk masuk, maka sperma laki-laki itu ngamuk sengamuk-ngamuknya di dalam. Cari cara pelampiasan. Tapi karena istri cuma satu, ketemu dengan teman kantor, ketemu dengan rekan kerja, ketemu dengan wanita di luar sana, kedip mata, ting. Yang wanitanya juga balas, ting. Apa yang terjadi? Dilarang nikah. Dilarang nikah. Istri kudu sudah percaya suamiku tidak akan mungkin kawin lagi. Kawin, nikah memang enggak. Tapi prot-prot, siapa yang bisa menjamin? Itulah makanya saya katakan, Islam itu solusi daripada lu berzina. Karena kodrat laki-laki itu kudu cari wanita. Maka kemudian lebih baik kamu nikah daripada haram. Tetapi kalau kamu bisa kemudian adil. Nih, izinkan saya yang bisa adil ya bang. Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu. Kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran. Maka kamu tidak akan mungkin adil. Apa solusinya? Fawahida. Fawahida. Ma malakat seimanukum. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kata Al-Quran. Akan tetapi, jika engkau tidak bisa berlaku adil, maka solusinya buat Islam apa? Fawahida, maka cukup satu aja. Itu berat
itu. Islam itu berat sekali. Bagaimana saya bisa menikah nih? Saya punya istri. Saya sangat sayang sama dia. Aku izin sama beliau. Ibu, iya paman. Bolehkah abangmu ini menikah lagi? Istriku mengatakan, boleh abang. Boleh, silakan aja. Mulut nih. Hati menangis. Hati menangis. Mulut, hati menangis. Yakin abang. Nikahlah. Siapa gerangan rupanya perempuan itu? Ada. Ini. Bisa kenalanlah mereka. Kemudian singkat cerita, aku menikah. Ya nggak mungkin aku anggurin istri kedua. Malam pertama terjadi. Kira-kira sanggup gak aku membuat suasana hati bini pertama dengan bini istri yang kedua ini sekarang nih? Istri yang pertama dalam kamar yang sendiri, merenung, membayangkan kemudian ucok satu-satunya pemberian Tuhan itu akan dibagi. Kira-kira hatinya senang gak? Oleh, suamiku nikah lagi hore. Gila berarti perempuan itu. Gila, kecuali ada hal-hal sensitif. Misalnya dia sakit atau ada sesuatu yang di luar daripada kodrat yang biasanya. Nah, sementara istri kedua, guling sana, guling sini, salto sampai di plafon juga jungkir balik. Karena saking senangnya. Kira-kira adil nggak itu menurut pandangan Tuhan? Gak adil. Maka Al-Quran mengatakan, kalau gitu cukup satu. Maka sesungguhnya satu-satunya agama, secara agama sekali lagi, secara agama, bukan secara naluri kemanusiaan, bukan secara nafsu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup satu istri itu cuma Islam. Memang ada kelonggaran yang diberikan. Karena syahwatmu terlalu bajingan, daripada kau berzina, daripada kau bersundal, maka lebih baik kau menikah 1, 2, 3, atau 4. Kalau kamu bisa adil. Kalau tidak bisa adil, jangan mimpi pelanggaran, offside. Al-Quran mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Itu kaidah di Islam. Islam ya Al-Quran. Tidak bisa keluar dari Quran Islam itu. Kalau ada orang menikah cuma nafsunya doang, dia tidak menjalankan syariat Islam. Dia hanya menjalankan nafsunya saja, membungkus Islam. Rasulullah Muhammad SAW menikah bukan karena syahwat. Bukan. Nah, ini yang diajarkan Islam. Ini yang diajarkan Al-Quran. Kalau kamu tidak sanggup, maka saya pastikan kamu tidak sanggup, maka cukup satu. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan satu istri, ya Islam. Yang lainnya gimana solusinya? Ya zina. Sekarang saya seorang Kristen. Saya seorang Kristen. Istri saya namanya Brile. Saya dengan istri setia, suami istri. Saya nggak boleh nikah lagi. Tapi ada staf saya cantik. Betisnya itu, wow, keren kali. Urat-uratnya kelihatan coy. Naik ke atas, pahanya diukur sampai 3 jengkal panjangnya itu. Mulusnya minta ampun, kayak mulusnya pahanya Pak Bom-Bom. Belum lagi pantatnya, wah indah sekali pantatnya kayak pantat kambing. Bibirnya kayak bibir kerah, matanya, wah pokoknya cantik jelita. Tiap hari saya ketemu di kantor, tiap hari. Pagi Pak, pagi Nona. Hari ini masih bagus-bagusnya. Besok dia datang ke kantor pakai rok panjang memang, tapi belahannya sampai ke pusat. Gila bener ini cewek. Pertama masih berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Bapa lindungilah mataku ini ya Bapak. Oh masih hari pertama. Hari kedua, oh, Bapak Uco sudah mulai keberatan Pak. Uco udah mulai marah. Ini gimana solusinya ini? Wah masih, kalau dalam kita Islam masih zikir-zikir tuh. Masih berzikir, masih ini bla 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 dan seterusnya. Tapi lama kemudian zikirnya hilang. Kenapa? Pulang ke rumah, yang diingat bukan kerjaan lagi. Yang diingat bibirnya si Ucok tadi itu. Bibirnya si stafnya tadi. Yang diingat cara ngomongnya si cewek tadi. Yang diingat cara ngomong dan seterusnya cewek tadi. Oh pokoknya dia berbicara dengan istrinya, bayangannya cuma cewek yang ada di kantornya tadi itu. Esok hari kemudian si cewek memberikan lampu hijau. Masuk ke kantor bawa berkas, masuk ke ruangan. Pagi Pak. Pagi Marta, masuk Marta. Makasih, ini berkasnya Pak yang kemarin. Ya udah.
Misi ya Pak, tunggu dulu, duduk dulu Marta. Iya Pak, makasih. Marta di mana tinggal? Di Jalan Kote, Pak. Dengan siapa? Sendiri Pak. Oh, Bapak boleh nanti sesekali mampir ngopi. Iya boleh Pak. Tapi nggak apa-apa kan, nggak ada yang cemburu kan Marta? Iya nggak apa-apa Pak, nggak ada yang cemburu. Boleh dong saya istirahat. Boleh Bapak, boleh silakan aja datang. Besok datang beneran. Datang beneran. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika tok berita bertamu, selamat siang Marta, siang Bapak. Oh Marta sudah nggak pakai baju dinas lagi Pak. Dia sudah pakai baju daster. Ya udahlah. Bapak ada apa siang-siang gini? Ibu kebetulan ada acara arisan sama teman-temannya. Bapak lagi capek aja nunggu. Ya mikir-mikir kesini aja. Ketemu Marta, iseng-iseng aja main. Bapak mau minum kopi? Boleh. Wah, kamarmu bagus juga ya Marta ya? Iya Pak. Lama-lama masuk. Pegang tangannya si Marta. Ih, tanganmu kok lentik kali. Bapak ada aja. Jangan cuma tangan doang dong. Lama-lama. BH-nya itu nggak di dada lagi. BH jadi masker jadinya. Entah kemana-mana perginya. Itu yang terjadi kalau cukup satu istri. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi prot. Si Ucok melemparkan lahar ganasnya. Ketebak. Habis itu pulang. Mandi, pulang. Ayah dari mana? Ayah dari jalan-jalan ngopi di sebelah sana. Oh ayah. Ya pulang yuk ayah. Pulang ke rumah. Tak ada masalah. Adem-adem aja. Nih, apa yang terjadi tuh? Terjadi nggak dalam kehidupan Kristen? Terjadi. Kalau di Islam boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. La taqrabuz zina. Nggak boleh di Islam. Maka solusinya, kalau sudah kepepet, halalkan. Apa itu? Nikah. Astagfirullah. Dosa nggak? Nggak dosa. Dan itu terjadi. Saudara Breli, saya ini orang yang kerja di salah satu BUMN. Saya seorang pemimpin unit. Saya kepala divisi. Staf saya banyak oten. Ketika mereka keluar dinas, keluar kantor, dinas daerah misalnya, saya tahu kelakuan mereka. Kalau hari libur atau ada pemget, mereka sama istrinya sama naik. Wow, mesranya si istri dirangkul, dipegang tangannya, diciumin. Aku tengok dia, tahu itu. Kalau Bang Zuma gimana kalau Bang Zuma? Pak, jangan. Ibu, istri saya galak. Ya awas ya, lu nggak kerjain selesai tugas lu, tanya sama istrimu. Iya Pak, iya, besok selesai Pak. Jam berapa Pak? Jam 1. Laporanmu sudah harus ada di meja. Jam 7 pagi sudah ada Pak. Yang penting jangan ya Pak ya, jangan ngomong sama ibu. Itu kadang saya iseng tuh. Kalau ada staf saya datang bawa rincian pengajuan untuk cuti tahunan atau cuti Natal atau saya telepon. Ini siapa? Yonatan Pak. Panggil suruh masuk ke ruangan. Nathan, kamu liburan kemana nih kok lama kali? Saya mau jenguk orang tua Pak. Jenguk orang tua atau seperti biasa? Hehehe, Bapak bisa aja. Masih muda Pak, mumpung. Maksud lo? Saya titip anak istri mertua, habis itu saya pulang ke orang tua. Nah, kalau kau pulang ke orang tua ngapain? Masih rindu sama cinta pertama saya Pak, teman SMA dulu. Kampret tuh. Itu yang terjadi bro. Wallahi demi Allah, saya banyak menangani staf saya kasus perselingkuhan. Datang ke kantor ributan uang lembur. Uang lemburnya dicari. Ini kenapa? Kok ada apa kok itu ada perempuan di depan ruangan saya ngapain? Bawa anak-anak kecil banyak kali. Istrinya si ini Pak, mau ngapain? Katanya suaminya nak kasih uang lembur. Cek per cek saya selidiki berapa. Ternyata punya laki perempuan simpanan. Lemburnya itu dipakai bayar itu, ya Allah ya Karim. Artinya bahwa terlepas dari agama, Islam, Kristen, kelakuan orang-orang yang lebih mengutamakan syahwat itu sama doang. Laki Islam, laki Kristen di belakang istri pekerjaannya sama doang. Bagi mereka yang tidak kemudian mencanangkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, celakanya, kalau seorang suami yang mencari data di Bible, cukup satu istri itu nggak ada dalilnya, Cak Ayu.
Jadi istri itu boleh aja melakukan apa-apa. Apalagi kalau seorang suami membaca kemudian dalil dalam kitab Amsal atau kitab Yehezkiel. Suaminya membaca. Seorang istri berkata, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi sebab suami ikut pergi ke kantor kerja. Pening suami ini. Jadi dia dipraktekkan istri saya setelah saya ke kantor. Ya udah, daripada istriku juga begitu, ya aku juga begitu dah. Tidak ada dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Tidak ada. Terkecuali kepada tokoh agama, imam, pelayan, itu cuma satu. Nah, satu satu sekte itu hanya ada beberapa pemimpin. Sinode. Nah, sinode ini yang boleh satu istri, yang lainnya boleh. Nah, kalau dia memimpin sinode hanya 3 bulan, 3 tahun, selama 3 tahun cukup satu istri. Selepas itu ada nggak perintah cukup satu istri? Nggak ada. Carikan saya dalil di Bible cukup satu istri. Tidak akan ada. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen diwajibkan cukup satu istri, besok nih hari Ahad saya nikah lagi. Percaya deh. Kalau ada. Tapi itu tidak akan pernah ditemukan. Adapun mengatakan cukup satu istri itu terjemahan sudah dibolak-balik. Terjemahan yang tidak sesuai dengan aslinya, bahasa aslinya. Jadi sekali lagi saya katakan, agama yang mengatakan cukup satu istri, itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Karena seorang laki-laki kalau sudah tidak tahan melihat teman-teman akrabnya di luar sana, pulang ke rumah, duduk dengan istri, baru juga makan, istri kentut. Mulai turun rasa sayangnya. Begitu sudah makan, ngomong istrinya, iya ayah, gigi sudah nggak ada satu di depan. Berkurang lagi rasa sayangnya. Melihat lagi istrinya, udah mulai keriput, udah mulai peot. Perutnya udah gembung, matanya udah bola, bibirnya udah doer. Semuanya udah hancur. Begitu keluar kantor, laki-laki itu meskipun tua masih kuat. Semakin tua laki-laki itu semakin bagus itu ucoknya. Urat-uratnya itu paten. Semakin tua semakin mantap laki-laki itu. Berbeda dengan perempuan. Semakin tua semakin peot. Laki-laki beda. Semakin tua ucoknya itu semakin kekar. Semakin kokoh. Berdiri siap siaga. Tempur tanpa ada kemudian halangan. Iya, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Kodrat laki-laki itu semakin tua, semakin keras, semakin tegang, semakin kokoh, semakin mencari mangsa yang tak akan kemudian bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah laki-laki. Itu fakta. Maka Tuhan memberikan kodrat untuk dia bercocok tanam kemana-mana. Maka Islam membawa solusi. Kalau Anda menua, suami juga menua, ucoknya juga menua, ya nggak apa-apa. Ini tidak. Wajahnya boleh loyo laki-laki itu. Wah, sudah jalan bungkuk. Mau kemana kek? Mau ke rumah tetangga, cuk. Jalannya sudah rentah. Bicara pun sudah terbata-bata. Tapi si Ucok, hai. Ucok itu tegang 220 volt. Bang Zuma izin. Tunggu dulu. Maka solusi dari Tuhan pencipta alam semesta yang lebih tahu tentang ciptaannya memberikan solusi. Boleh kemudian daripada dia berzina boleh. Nah kalau di Kristen gimana solusinya? Terus di Kristennya zina. Aku mau turun dulu. Gimana? Dilarang kawin katanya. Ya, dia lari. Kok lari? Kok lari? Sudah berat. Sudah berat. Dengerin dulu ya. Aku turun dulu. Kalau lama-lama ada Bang Zuma, nanti aku terpesona sama Bang Zuma aku. Iya. Terpesona ya itu hak wajib bisa. Terpesona tuh itu hak orang. Sama Bang Zuma nanti nggak terpesona lagi sama Bang Blender. Ya, gawat bah, mau boleh nih. Tinggal sadar aja Billy, tinggal sadar aja. Kenapa takut Billy? Enggak di. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Zuma. Kayaknya aku turun dulu. Ini bahaya ini kalau iya. sama Bang Zuma ini.
Enggak, ini karena dengar ucok ini. Dengar ucok nih. Dengar ucok. Agak lino. Itulah pengaruh lama-lama sendiri, jalan sendiri Brili. Itulah pengaruh dengar ucok ya kan. Berbeda dia. Itulah. Dengar ucok, dengar suara Bang Zuma. Ini harus turun ini bahaya. Loh, ya. Jadi udah jelas kan Brili kan? Udah jelas. Jangan ketika Brili punya pemahaman tentang Islam, ingat ya, apabila orang Islam melakukan sesuatu itu di luar aturan daripada Islam. Islam tidak mengajarkan, tidak mengaturkan seperti itu sesuai pemahaman Brili, tidak ya. Ada aturan-aturan di Islam. Jadi jangan salahkan agama atau ajarannya. Kalaupun ada orang melakukan seperti itu, salahkan oknumnya, bukan agamanya. Paham? Paham Brili? Paham, jadi aku salahkan Islam Bang itu Blender. ya betul. Salahkan. Abang pula disalahkan. Abang pula disalahkan. Aku salahkan Bang Blender berarti. Loh, kok abang pula disalahkan? Bang Ju malah salah, enak aja. Bang Ju malah salah. Udah jelas kan Brili kan? Udah jelas. Jadi apa lagi gak asadu? Asadu. Lagi. Ya, biar ditonton apa lagi? Wah. Asadu. Ntar dulu, Enggak. aku nunggu dijemput sama Bang Zuma aja. On cam lu, coba biar tengok Bang Juma, on cam lu, biar tengok Bang Juma. Enggak, aku nggak on cam kalau Bang Zuma nggak on cam. Ya on cam juga, nggak apa-apa, sama-sama on cam. Asadu coba. Udah gitu Bang Zumanya kan on cam. Ah, Udah Bang Zuma on cam, langsung Bang Blender bilang sah seperangkat alat. oh nggak bisa, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Kurang ajar kok jadi gini. Ya enggak, dia mau on cam, Brili mau on cam. Ya kan mana tahu mendapatkan hidayah, mana tahu ya kan. Hijab udah ada, Al-Qur'an sudah ada, apalagi? Coba Brili biar ditengok. Bagaimana Brili nggak pakai hijab, coba tengok nanti. Aduh, jauh berbeda lah. Coba. Hijabnya lagi di laundry Bang. Lo di laundry ya, baru pakai apa kemarin. aja, pakai. Masak Laundry cuma satu berarti. Ya. Hijabnya cuma satu. Coba kalau Brili nggak nampak otennya. Beda sama Gata, peta. Gata, peta, enggak ya? Ya, aku nggak mau on cam kalau Bang Zuma nggak on cam. Iya. Iya. Oh makin terkesima nanti Brili, udah makin asadu ya. Asadu. Makin asadu lah kalau mau jumpa on-cam. Iya, Brili ini tinggal entah juga lah ya, tapi entah masih kuat di Kristen, tapi dia nggak banyak bertanya tentang Islam. Ya dia paham tentang kondisi-kondisi di TikTok, mengerti dia. Tapi Brili sering kumpul sama Sair Berdarah, Sopiatul. Iya. Sama Bang Sair, Bang CP. CP. Itu penghujat loh. Ya sama kayak abang juga penghujat. Aduh mah, penghujat. Ya kan, ya kan. Enggak. Kalau bicara pakai data menghujat enggak tuh? Enggak. Ya udah. Kita juga pakai data loh bang. Ayo, ajak diskusi, berani enggak? Mereka. Tapi jangan ke komal mereka lah, yuk. Komal abang yuk, sportif sama Bang Juma yuk, bawa mereka. 4 orang, 5 orang. Berani enggak? Abang, Brili emang jadikan momot. Apalagi? Boleh. Kalau Tapi aku buka rumah, Bang Blender sama Bang Suma datang nanti. Boleh. Boleh. Tapi sportif ya, jangan nggak sportif. Nanti aku nggak sportif loh, giliran Bang Blender mau ngomong aku mute-mutein terus. Oh janganlah, jangan gitulah. Komal kuen selalu nggak pernah sportif. Satu-satu bicara, ganti-gantian. Biar jelas. Kalau Bang Zuma tinggal di mana Bang? Aku sementara ini di Dubai. Tepatnya di desa Monte Carlo, kota terkecil di pinggiran kota Dubai. Dubai ya. Ada lagi Brili, udah jelas ya, udah jelas Brili ya. Tapi bentar lagi mau balik ke Jakarta. Oh ya udahlah, Burundi. nanti kalau Bang Zuma di Jakarta aja, nanti Sherlock nanti aku ketemu Bang Zuma.
Asik. Ya, iya. Oke lah. Tapi Bang Blender jangan cemburu, Bang Blender. Ah, masih Oten nggak mau bang. Masih Oten nggak mau. Masih Oten nggak mau. Berat. Sama blender dua tua itu, jangan mau. Ya, apalagi kau. Aduh ini masuk nih Oten. Ini masuk nih Oten nih. Itu penyakit. Udah jelas Brili ya? Udah jelas ya? Pemahaman Brili tentang Islam itu yang tukang kawin udah jelas kan? Sampai saya udah jelas ya? Jelas sama Juma tadi? Udah. Soalnya aku juga punya saudara Ustadz loh, sepupu Muslim. kan aku kan banyak saudara muslim ya, keluarga muslim, Ustadz juga, pengaji juga. Iya. Terus itu pacarnya banyak, padahal udah nikah. Ya berarti Sampai menyalahi Al-Quran berarti. Tuh. Menyalahi Carilah Al-Quran suami itu. seperti Al-Quran Bang itu. Zuma. Oh, Masya Allah. Jangan seperti Bang Blender. Blender, kemana-mana kena kau blender. Kasian kan? Abang sudah punya istri, ya kan? Tadi kan udah dikatakan nggak mampu untuk berbuat hal itu, berat. Kalaupun ditawarkan istri kau menikah lagi, berat, nggak semudah yang dibayangkan loh. Ditawarkan langsung sama istri kau kasih kau menikah lagi, jantungan, berat. Bang Zuma Bang itu di Blender. bawah ada yang typing Bang Zuma. Katanya Bang Kalau Bang Zuma Blender milik ini aku. tuh Kak Brili yang waktu kemarin open cam kan? Iya open cam ya, iya betul. Oh, mau temen tikung, saingannya berat Bang Juma. Jadi mundur aja lah, sok lanjut aja. Tapi di bawah ada yang typing loh, katanya Bang Zuma milik aku. Ya udah kita sweet yuk. Sweet. Inilah nasibnya kalau orang duda ya. Ya. Diperebutkan kayak mainan ya. Apalagi Bang Zuma duda aku. Udah jelas. Hah? Jadi kan Udah, kan? Bang Blender udah Bang Blender. Iyalah, lebih menang duda lah. Udah jelas. Jadi Brili udah jelas ya Brili ya, udah jelas kan? Kalaupun ada saudara Brili itu yang Muslim, berarti sesuai itu dia melanggar aturan Islam. Dah, itu dia. Ya udah Bang. Jadi kalimat penutupnya adalah nanti kalau Bang Zuma udah di Jakarta, nanti kita ngopi bareng ya Bang Zuma ya. Follow nih, aku follow Bang Iya, Zuma nih, aku follow Insya Bang Allah. Zuma nih. Ya. Jangan lupa Bang Zuma. Ya on cam lah, cemana Bang Juma mau lihat on cam lah dulu. Masih. Cemana Bang Juma mau lihat? Nggak mau aku on camnya kalau Bang Zuma on cam. Nanti asadu. Banyak Aku aku belum pakai BH. Iya, tadi kebayang tuh cemana masker BH jadi masker. Kebayang tuh cemana itu? Enggak kebayang tuh BH jadi masker. Enggak Oh, kebayang. mantesan BH tetangga suka hilang, suka dipakai Bang Zuma sebelah di bawah. Enggak kebayang BH jadi masker. Tahu aja loh. Turun kau beli gram aku tuh saingan saya itu untuk merebut Bang Zuma tuh. Namanya siapa? Miss Senorita. Brili Protestan kan? Iya Bang. Oh, Protestan itu Tuhannya siapa? Ya sama aja lah Bang, Tuhan Yesus. Enggak aja. Orang tiga kok cemana? Astaga, tahan mulut, jangan sampai begaduh. Enggak begaduh. Maksudnya kan gini loh, Brili sekolah sarjana kan? Iya, aku magister Bang. Magister lagi. Coba, yang dikatakan 3 jadi 1 nggak pening bahasnya tuh. Ayo coba, gimana? Kalau 3 jadi 1 itu Bang Blender 1, istrinya 3. Istri lagi nggak aja. Gimana Tritunggal dikatakan Esa tuh gimana? Itu secara magister sarjana loh. Coba, gimana cara memahaminya? Jadi Esa itu adalah satu kesatuan Bang. Contoh, Abang nih punya sapu lidi di rumah kan. Kalau satu helai itu satu. Kalau satu ikat, nah itu Esa Bang. Aduh, mati lah kita. Aduh,
Kan seperti kan aku suka baca Al-Quran terjemah juga, di situ juga Allah bilang kami itu kan. Udah dijelasin tadi sama Bang Juma. Udah dijelasin tadi pertanyaan Chris Jati tadi udah dijelasin. Oh, udah ya. Udah, beda Ya dia. udahlah, kalau udah dijelasin berarti jelasnya yaitu ketika Bang Zuma di Jakarta, nanti Sherlock, nanti kita ngopi. Udah ya Bang Blender ya. Yes, mantap sekali. Mantap kali. Nggak on cam cemana mau tahu Bang Juma jumpa ini brilian di sana tuh nggak mana tahu Bang Juma nggak aja. Tapi Nanti kalau saya on cam tuh kadang-kadang Bang Blender malamnya suka nggak bisa tidur. aduh, mak lain lah, agak lain. Agak lain. Jadi udah jelas ya, Gak bisa tapi tidur, mudah-mudahan banyak nyamuk. banyak nyamuk, ya betul, banyak nyamuk. Mati lampu, banyak nyamuk, nggak bisa tidur. Ya mudah-mudahan Brili ya. Kita nggak tahu hati Brili itu, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tapi hati Brili udah tahu Bang Blender, hati Brili buat Bang Zuma. Tanya Bang Juma. Tanya Bang Juma. Ya, kita nggak tahu. Jodoh itu bisa terjadi, kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Bang, jadi ini Bawah calon gini, kakak katanya rohaninya di bawah kita gini, ya. Bang Zuma. Bang Brili. Iya, Bang gimana? Zuma ogah ngopi bareng Oten. Oh enggak, Bang Zuma tuh baik loh, ngopi sama Oten, mau enggak Oten mau Bang Zuma mah. Ya enggak Bang Zuma? Iya, sering pun. Oh. Enggak, ini jadinya Kak Brili ini Bang calon Zuma kakak udah rohaninya ngejudge kita Bang ini. Zuma aja nih. Iya, Kak Brili. Kak Brili calon kakak rohaninya kita ini, iya. Yang mana? Ya, Kak Brili ini yang cantik ini. Jadi Kak Brili ini calon kakak rohaninya aku gitu ya. Bang Zuma kan kakakku. Terus Kak Brili ini calon kakak rohaniku juga berarti ya. Calon kakak roh halus. Oh, halus. Bukan, Brili itu calon ini. Calon Bang Zuma. Enggak, pemahaman Brili coba tentang kami di Islam ini penghujat ketika di luar cemana tuh? Pas Jadi kayak Bang Blender, Bang Zuma gitu kan, atau temen Kristen yang suka menghujat atau apapun itu punya agama, itu tuh menghujatnya tuh ya cuma di TikTok aja karena penyajian hiburannya ya begitu. Tapi ketika di real life saya percaya Bang Zuma dan teman-teman yang lain atau Bang Blender atau penghujat sesama ini ya, menghujat agama ya, itu kalau di real life itu ya mereka berdampingan dengan yang berbeda keyakinan, nggak mau. Jadi menghujat itu adalah penyajian di TikTok aja, seperti itu sih. Betul kan Bang Zuma? Ya iyalah. Saya karena terjun di dunia apologet itu latar belakangnya bukan karena kebencian. Demi Allah yang menguasai jiwa saya. Saya itu masuk di dunia apologet karena sayang sama Kristen. Sayang kepada saudara-saudara saya Kristiani. Itu aja latar belakangnya. Cuman dalam perjalanan kadang dipertemukan dengan gorila, singa ompong, biawak kadal. Itu yang menggiring kita kadang keras. Contoh saya naik ke sini, saya ditanya Islam, saya jawab kok. Tapi kalau yang datang itu menghujat, menista ya, sebagai seorang yang memiliki agama yang mana agama ini wajib hukumnya dipertahankan sampai kiamat, kita harus keras terhadap penghujat kan gitu. Kenapa Nabi Musa ajarannya tidak sampai hari ini murni? Begitu juga Yesus tidak sampai hari ini ajarannya murni. Karena orang-orang di sekelilingnya itu adalah orang-orang beringas, orang-orang penghujat, penista, penolak ajaran mereka. Sementara Musa alaihissalam dan juga Yesus alaihissalam tidak memiliki kekuatan pasukan untuk bagaimana mereka, sang murid-murid ini bisa berjuang mempertahankan ajaran itu. Mereka takut kepada musuh. Mereka diporak-porandakan oleh pertahanan musuh. Bahkan diobrak-abrik pertahanannya oleh musuh. Sedangkan kalau Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, sekalipun mereka itu kadang bolong sholatnya, ketika akidahnya yang tersentuh, maka nyawa tidak dihitung mahal. Mereka akan mempertahankan agamanya itu dengan mati-matian. Kenapa? Karena satu-satunya titipan pencipta langit dan bumi
yang bisa menjadi jalan keselamatan manusia pada hari ini dan seterusnya hanya Islam. Sekarang saya mau masuk Kristen, contoh. Saya ke gereja hari Minggu, saya akan berpikir, yang mengajarkan saya ke gereja siapa? Saya menyembah Yesus, saya akan berpikir, yang mengajar saya menyembah Yesus itu siapa? Saya makan babi, saya tidak bersunat, dan seterusnya. Ini semua tradisi seperti ini, rutinitas ritual kayak begini yang ajarkan saya siapa? Yang perintahkan saya siapa? Saya tidak akan menemukan perintah-perintah itu dalam kitab suci. Kalaupun ada dalam kitab suci yang dianggap suci, Bible, saya akan bertanya lagi, Bible ini apa betul firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, apakah Yesus pernah berfirman dalam bahasa Indonesia? Oh, ini cuma terjemah. Yang namanya terjemah sudah pasti bukan firman Tuhan, tetapi upaya manusia memahami firman Tuhan. Nah, kenapa Bible itu kadang direvisi, dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Karena yang disebut firman Tuhan adalah perkataan yang maha tinggi. Perkataan yang maha tinggi mustahil bisa dikoreksi. Mustahil bisa direvisi. Mustahil bisa dikoreksi. Kenapa Bible bisa direvisi, diperbaiki, dikoreksi, dan disempurnakan? Karena dia bukan firman Tuhan lagi. Dia hanya terjemahan. Jadi masuk Kristen pun saya, yang ada hanya keraguan. Lalu kemudian saya menyembah. Menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Lah, yang disembah ini kan harus Tuhan, bukan manusia. Tapi dia membangkitkan orang mati, tapi dia begini. Lah itu kan mujizat, dia kan utusan Tuhan. Utusan presiden, apapun bisa dia lakukan. Kalau ada mandat presiden, ini utusan Tuhan, membolak-balikkan dunia aja dia bisa. Membuat matahari terbit dari selatan ke timur pun bisa. Kenapa? Yesus itu wakil Tuhan. Apapun bisa dilakukan, tinggal berdoa. Ya Tuhanku. Tuhan menjawab, ya hambaku, wahai anakku, apa maumu? Aku mau gunung ini dipindahkan. Pindah. Anak Tuhan. Tetapi orang yang berakal tidak akan membuat dia menyembah Yesus. Karena Yesus itu hanya utusan Tuhan. Lagi-lagi aku ragu. Jadi mau kayak mana aku mau masuk Kristen? Gak bisa. Jadi satu-satunya yang harus saya pertahankan adalah mengasihi saudara-saudara saya Kristen yang ingin diselamatkan. Toh 1, 2, 3, 4. Kristen menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Mereka menjadi Kristen hanya karena keturunan. Karena lahir begitu besar, diajak ke gereja sama ibunya. Main di gereja, lari-lari di gereja. Sehingga mereka, darah dagingnya, ingatannya, dalam pikirannya, hidup kesehariannya, dia sudah akrab dengan gereja. Maka dia telaten melakukan ibadah gereja. Padahal yang mereka lakukan itu bukan proses berpikir, hanya karena keturunan ikut-ikutan saja. Sedikit mereka melepaskan doktrin, sedikit mereka melepaskan dogma, sedikit mereka menggunakan akal dan menelaah kebenaran Islam, insya Allah hatinya akan terbuka dan akan menuju kepada Islam. Karena hanya di Islamlah agama yang memuliakan Yesus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus, yang mengistimewakan Yesus, yang menyebut Yesus dengan pujian-pujian, hanya Islam. Dia orang Yahudi, Bani Israel, keturunan Daud, lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Tapi Yesus tidak memiliki tempat di sana. Dihina, dinista, dihujat, direndahkan, dituduh, difitnah, bahkan diupayakan untuk meninggal secepatnya. Itu Yahudi. Lalu datang Kristen. Apakah Kristen ini juga adalah pemujanya? Tidak. Kristen itu memuja sosok lain atas nama Yesus. Kristen itu memuliakan orang-orang yang menghina Yesus. Iblis berupaya membunuh Yesus. Imam kepala mahkamah agama berupaya membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Kristen menerima hasil kerja mereka. Ketika iblis berkongko-kongko menghujat Yesus, sehingga apa yang terjadi? Ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh, dan seterusnya. Siapa yang menerima pekerjaan itu? Kristen. Islam bagaimana? Islam menolak. Bukan Yesus kami yang ditampar, bukan Yesus kami yang ditonjok, bukan Yesus kami yang kalian telanjangi, bukan Yesus kami yang kalian tangkap seperti maling ayam, bukan Yesus kami yang kalian seret kemudian, bukan Yesus kami yang kalian tombak, yang kalian gantung, yang kalian bunuh. Bukan. Yesus kami adalah manusia suci. Dia termulia, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Pencipta langit dan bumi yang menyayanginya tidak akan mungkin mengizinkan dirinya untuk teraniaya. Jangankan kalian ludahi, untuk sekedar kalian cabut selai bulunya saja, Yesus kami tidak akan mungkin bisa tersentuh. Itu Islam datang satu-satunya komunitas anak keturunan Adam yang memuliakan Yesus. Kristen tidak. Apa buktinya Kristen tidak?
Tengok lehernya Kristen. Di lehernya tergantung salib. Di rumahnya tergantung salib. Di gereja rumah ibadahnya tergantung salib. Padahal salib itu adalah konon tempat pembantaian Yesus. Tempat penghinaan Yesus. Tempat Yesus dikutuk. Tapi kalian kemudian menjadikan tempat penghinaan itu sebagai kemuliaan. Kalian jadikan kemudian salib itu sebagai sebuah kebanggaan. Sementara kami ketika melihat salib, kami beristighfar, bertobat kepada Tuhan kami. Kenapa? Kami tidak menginginkan Nabi kami yang mulia itu mati secara terkutuk demi untuk dosa-dosa para pendosa. Orang yang membunuh ayahnya, membunuh ibunya, memperkaos anak kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya, dilimpahkan kepada Yesus kami. No, dosamu, dosamu. Ngapain dosamu kau limpahkan kepada Yesus kami? Tanggung sendiri dong. Jadi orang yang bertanggung jawab dong. Jangan menjadi pengecut. Kalian yang melakukan dosa, ngapain Yesus kami nanggung? Enak kali, ucapmu yang masuk sana sini. Ngapain kenapa Yesus kemudian yang menanggung? Enak aja. Lu dosa lu, jangan limpahkan kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, saya terjun di dunia apologet bukan karena kebencian, tapi karena sayang kepada saudara-saudara Kristen. Kalian masuk Islam, apa untungnya buat saya? Gak ada. Apa untungnya buat kalian? Jannah, surga. Kalian mendapatkan surga ketika kalian masuk Islam. Itu fakta. Tapi ketika saya kau kristenkan, apa yang kudapatkan? Ya neraka. Di mana dalilnya? Matius 7, 8, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Saya kalau masuk Kristen, oh saya yang paling jago bermujizat pasti. Karena akan saya banyak kemudian mengkristenkan orang. Kalau saya masuk jadi Kristen, banyak pengikut saya. Kalau saya masuk Kristen. Dan saya pasti bisa bermujizat. Nama siapa yang kupakai bermujizat ketika saya masuk Kristen? Nama Yesus. Nah, berarti saya siap-siap aja diusir. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Pokoknya kalau saya masuk Kristen, saya obati perutnya Pak Bom Bom. Langsing dia. Percaya sama saya. Iya, kalau saya masuk Kristen, saya mampu bermujizat. Kurubah Bom Bom yang jelek itu jadi Tomingse. Cakep dia seketika. Wow, cakep. Karena saya sudah bisa bermujizat. Tapi apa endingnya? Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Pada saat itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sementara kalau saya tetap Islam, apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya yang Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illa anta wa ana Rasulullah. Jelas. Iman kami jelas. Begitu juga dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Apa seruan beliau? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu iman kami. Jadi Anda masuk Islam, upahnya surga. Saya masuk Kristen, upahnya neraka. Najis tralala tralili, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara Kristen saya ini semuanya, kecuali pendeta dan pastor. Dan jemaat tua-tua gereja. Selain daripada itu, mereka ini cuma terlanjur Kristen. Sebenarnya mereka itu suka sama Islam, kagum dengan Islam itu. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu oknum, tapi sebenarnya melihat orang Islam itu sholat begitu teratur, begitu disiplin. Beliau melihat mereka melihat umat Islam bulan suci Ramadan, mereka telaten kemudian beribadah. Mereka sebenarnya itu cinta. Maghrib mereka berbondong ke gereja. Belum juga selesai beberapa pekerjaan Isya mereka berbondong-bondong ke gereja. Balik lagi subuh jam 5 mereka berbondong ke masjid. Begitu selesai zuhur berbondong-bondong. Mereka kagum sebenarnya. Tapi karena itu tadi kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalian terjerat di situ. Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Ya Kristen. Tahu nggak Kristen itu?
Kristen itu akar katanya Kristus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, Kristen itu adalah nama Kristus. Jadi Kristen ini menggunakan nama Kristus. Dia akan datang dan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang contoh nih, analogi sederhana. Ketika saya menikah, dalam keadaan Kristen, saya nikahlah dengan Brile ini. Adinda Brile yang cantik, aku nikahkan diriku dengan dirimu. Mudah-mudahan kelak kita masuk dalam surga menyaksikan perang naga. Aduhai. Habis itu kita punya anak. Habis itu kita punya anak. Apa yang kita ajarkan anak kita ketika dia sudah bisa berjalan? Taruhlah namanya Bacok. Bacok bolong, bangun. Iya ayah, ayo kita ke gereja. Mau kemana ayah? Kita sama mama mau ke gereja sayang. Ya udah ayah ikut ya ke gereja. Kita ajarkan si Bacok kutu ini untuk kemudian menyanyi-nyanyi. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu, Yesus Tuhan. Kita ajarkan anak kita menuhankan kepada Yesus. Kita ajarkan anak kita makan babi. Kita ajarkan anak kita tidak bersunat. Kita ajarkan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Sementara Yesus mengatakan, yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kita Kristen? Ada nggak kehendak Bapa agar kita ke gereja? Ada nggak kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Nggak ada kehendak Bapa itu. Jadi dengan kata lain, saya mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kemudian beliau nikah denganku, aku nikahkan diriku dengan Bril dengan seperangkap sendal jepit yang kiri semua, sah karena Allah. Nah, kan gitu. Lalu kemudian menikah kita, anak kita besar. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Namanya taruhlah misalnya nama anak kita. Sepatu bang, sepatu namanya. Bukan. Nama anak kita adalah Muhammad Peter. Muhammad Peter, bangun. Iya ayah, sholat subuh yuk. Begitu anak kita bangun, saya di depan, emaknya kemudian di situ berdampingan dengan anaknya yang masih kecil. Lalu kita kemudian memuji Allah. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku dan istriku dan anak-anakku memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Yaitu Yahudi. Dan bukan juga jalan orang yang sesat. Yaitu Nasrani. Dan orang yang zalim di antara mereka. Yaitu Kristen. Itu doa kita di hadapan Allah. Nah kalau kita masuk ke gereja. Sementara apa yang kita lakukan di situ? Kita sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Anak kita sunat. Galatia 2 nomor 21. Yesus sunat. Puasa. Yesus puasa. Yesus syahadat. Syahadat. Semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah buah-buah dari pengajaran Yesus alaihi salam. Lah ke gereja. Ngapain ke gereja hari Minggu? Siapa yang disembah di sana? Yesus. Alamak. Sebenarnya yang kita sembah di gereja kalau kita ke gereja itu bukan Yesus. Yang kita sembah di gereja itu adalah Dewa Horus dalam nama Yesus. Karena Yesus yang asli mengajarkan ibadah Sabtu, menyembah kepada Elohim. Elohim itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub, pencipta alam semesta. Nah kalau kita jadi Kristen, seketika kita melantik si Kristus ini menjadi Tuhan. Sementara Kristus yang asli ketika datang sibuk mengajar muridnya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha. Tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, nggak ada itu. Nah inilah kemudian sekali lagi saya katakan Bang Sumat terjun ke dunia apologet bukan karena benci kepada saudara Kristen. Wallahi saya punya kakak angkat yang sangat saya sayangi sampai hari ini. Kalau saya jumpa, saya peluk, saya ciumi, saya menangis. Ya. Karena sangat-sangat sayang sama beliau. Kemudian,
Datangnya saya, hadirnya saya di tengah-tengah saudara-saudara, itu murni karena kecintaan. Cinta terhadap Islam, cinta terhadap orang-orang Kristen yang ya, siang malam kemudian mereka beribadah, melakukan prosesi ibadah. Tapi tak ada landasan, dasar firman Tuhannya itu nggak ada. Hanya doktrin dari Barat. Doktrin dari Barat, semata-mata. Nah, oleh karena itu saya terpanggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka orang-orang Kristen ini kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Wabil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ya itu yang saya lakukan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Ya saya harus keras. Nah, orang-orang zalim ini sudah tahu salah, ngotot. Sudah tahu sesat, ngotot. Contoh misalnya, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Orang Kristen kalau ditanya, siapa yang memerintahkan kalian beribadah menyembah Yesus? Tak akan pernah ada yang bisa menunjukkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Tidak akan pernah ada. Nah itulah fakta real. Bahwasanya prosesi keagamaan yang ada di Kristen tidak diperkuat oleh dalil dan perintah. Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi, tidak ada pengasahan dari Yesus. Kalau Islam Nabi Muhammad yang mengajarkan. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen, siapa yang ngajari Kristen? Nggak ada, kecuali Paulus. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya. Khususnya kepada beliau. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran atau renungan kemudian ke depannya untuk memilih mana jalan yang sesungguhnya diridai dari pencipta langit dan bumi. Demikian. Selamat pagi. Nah inilah Brili. Ini contoh Brili. Nah ini Brili. Ini contoh nih. Nah ini. Ini contohnya ini. Ah, ini. Selamat pagi Muslim. Ah, tengok. Padahal di sini sore. Dia di Indonesia nih, sore di sini. Dia pagi kan udah gila kan? Ah, pagi katanya. Padahal di sini udah sore dong, mau malam pun di sini. Dia pagi. Kayak gini lah. Zuma, kau bilang Yahudi sesat, tapi kau samakan akidahnya sama Islam. Kau samakan Zuma, kau bilang Yahudi sesat, kok Tuhannya kau samakan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Anda paham? Anda ngerti? Anda paham, Anda ngerti? Jangan mute-mute lah Kance. Anda paham, Anda ngerti? Ya kau coba kau jelaskan. Anda ngerti, gimana? Anda paham? Anda paham, coba Anda ngerti? Ya coba dijelaskan cuma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan dalam setiap salatnya umat Islam itu memberkati keturunan Abraham alaihissalam. Abraham alaihissalam keturunannya kemudian ada dari Yahudi, ada dari Nasara. Makanya dikatakan siapapun yang beriman kepada Allah, dari Yahudi, dari Nasara, dari Sabi'in, Allah tidak merugikan kepada mereka sedikit pun. Jadi itu kaidah dalam Islam, itu iya, kaidah. Jadi Yahud itu keturunan Ibrahim. La haula wala quwata illa billah. Lalu Yahud siapa lagi yang disebut Ibrahim. Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Ketika Yang kemudian Al-Quran mengatakan wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin Yahud fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak Allah. Ya, Orang-orang itu tidak semua Yahudi ini mengatakan itu. Tahu saya tahu. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, di antara mereka ada yang ingkar kepada Allah, di antara mereka ada yang kemudian ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Namun sebelumnya apa kata Allah? Siapa yang mereka Walaqad ingkar di situ? akhadallahu mitsaqa bani Israil wa Orang-orang ba'atha Bani minhum Israil. 12 naqiban
Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Memang ada kaidah kepada siapa Yang kemudian Allah ingkar mengatakan itu Bani Israel, Yahudi itu millah. Tunggu, jangan Anda kemudian lari ke sana. Tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil. Bani Israel itu adalah anak-anak Nabi Yakub yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang mendapatkan petunjuk kemudian dari Allah, mereka lah yang tadinya Allah mengatakan inni ma'akum. Apakah Anda tidak pernah membaca dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, siapapun, nah tuh, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun di antara mereka, artinya siapapun yang beriman pada Allah itu muslim. Nah, sekarang bukan ada nggak orang Yahudi bukan yang disebut di situ? Disebut nggak orang Yahudi di situ? Saat orang Yahudi beriman pada tidak? Allah itu muslim. Itu pintar. Nah, itu pintar. Yahud itu bukan kaum, tetapi milah. Ketika orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Allah, memang betul mereka Muslim. Sama enggak Tuhannya? Kutanya dulu samamu. Orang Yahudi yang Muslim, sama enggak Tuhannya dengan umat Islam? Sama enggak? Orang Yahudi yang sudah mu'alaf disebut Muslim. Sama enggak? Saat dia Muslim itu Allah. Tetapi saat dia bermilah Yahud berbeda Tuhannya. Oh salah. Yang disembah berbeda. Salah Anda. Ada enggak dalilnya siapapun yang orang-orang kafir yang beriman kepada Allah? Ada enggak dalil seperti itu? Enggak ada. Ada perintah seperti itu, ada enggak di situ? Di ayat itu ada enggak? Orang-orang kafir yang beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Ada enggak kayak gitu dalilnya? Enggak ada. Karena yang dikatakan yang beriman itu Muslim. Lah, kenapa orang Yahudi kemudian diselamatkan? Siapapun yang beriman di antara orang Yahudi. Ayo. Yang bermu'alaf, yang bermuslim itu. Bermu'alaf. Yang diselamat. Bermu'alaf. Bukannya orang Yahudi itu sendiri. Di mana dalilnya yang bermu'alaf? Di mana dalilnya? Orang di Yahudi Al-Baqarah 62 ya, di Al-Baqarah kita bacakan. Kita bacakan Al-Baqarah ayat 62. Kita bacakan kemudian dalilnya. Ada enggak di situ dikatakan bermu'alaf? Kalau tidak ada berarti Anda itu adalah aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu. Orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi itu disetarakan di situ, tuyul. Tidak ada orang kafir disebutkan di sana. Orang beriman, orang Yahudi, wan Nasara, as-sabiin, man amana billah. Siapapun di antara kelompok yang disebutkan ini beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang selamat yang tidak dirugikan. Kamu menyetarakan mereka dengan orang kafir, itu namanya bahlul. Oh jelas, jadi berbeda. Berbeda kita. Orang-orang, dengar, orang-orang beriman, lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, as-sabi'in, man amana billah wal yaumil akhir, wa amal, dikatakan oleh Allah, wa amila salihah, walahum ajruhum inda rabbihim. Mana kata muslimnya di situ? Mana kata muslimnya? Dibalut dibalut oleh Allah dengan kata man amana billah. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ada enggak kata kafir? Aduh, jangan main. Ya ayyuhal kafirun. Ada enggak seruan kepada orang kafir? Siapapun di antara orang-orang kafir yang beriman kepada Allah. Hah? Ada? Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya kafir. Tapi kalau Yahudi itu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Itulah kamu kesesatan berpikir. Kebencianmu terhadap Yahudi. Kebencianmu terhadap Yahudi itu. Kalian dibantah. Itu tanpa alasan tuh. Al-Quran sendiri yang mengatakan ayat yang kau bawakan itu mengatakan. Nah ini dayang-dayang. Walladzina hadu
Dayang-dayangmu kok mute? Kutanya dulu samamu. Kenapa Dayang-dayangmu Yahudi kok dan Nasara dan orang beriman? Jangan curhat. Kenapa di mute? Coba, kenapa orang beriman disetarakan dengan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabi'in, dan di situ tidak disuruh kafir? Kenapa? Longor. Ini orang-orang yang Kristen ini benci kali kepada orang Yahudi. Sementara Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim mengatakan, ini ma'akum. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Aku benci kali kau. Sama seperti orang kafir. Kita nggak boleh membenci orang kafir itu. Selama orang kafir, orang Kristen itu tidak memerangi kita. Siapapun dari antara orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad, maka jatuhnya statusnya memang Muslim, tuyul. Kamu itu karena kebencianmu terhadap orang-orang Yahudi, entah apa-apanya kau itu, benci kali sama orang Yahudi. Kau punya rekan bisnis yang ngutangin kamu sampai kamu nggak bisa bayar. Dalam Quran. Sampai kau benci. Apa? Kenapa dalam Al-Quran? Kenapa apa? dalam Al-Quran? Bujang lapet. Kau kalau diskusi tunggu dulu, diam kau. Oke, kau udah kalau nggak menurut kau, hak cuy buka mulut kau. Sih. Nah itu mah kau, mampus kau kan, mati kau. Kau pikir nggak kumit ludahi kau, kita kau. Nggak bagus. Jangan bang. Enggak. Nggak boleh. Jadi dia. Nggak boleh Jadi kita meludahi sebenci apapun. Jangan dengarkan saya dulu. Nggak boleh kita meludahi. Meskipun kita itu sebenci apapun sama lawan diskusi itu, kita nggak boleh. Kecuali campur dahak. Kalau cuma ludato itu nggak boleh. Pamali kata orang. Pamali, benar coba diulang mau benar. Pamali. Enggak. Ini Komal bukan ternak kandang babi. Kau bicara satu-satu. Jadi gimana mau di-mute? Bagaimana orang mau mendengar? Longor. Gitu kalau diskusi. Kalau Bang cuma bicara, kau bicara, siapa yang mau didengar? Makanya kau di-mute. Bujang juga kau memang. Enggak dulu aja lah kau. Diskusi satu bicaranya. Berdebat boleh, tapi tetap ganti-gantian berbicara. Berdebat tuh gitu. Ini enggak dua-dua bicara kau. Di-mute lah kau. Brili. Jadi ada keadaan. Silakan Bang. Iya Bang Blender. Iya, ada keadaan orang-orang yang hanya benci kepada Bang Suma, membutakan dirinya untuk kemudian memahami keadaan umat terdahulu. Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada keadaan Allah menyerukan mereka ahli kitab itu mencampur adukkan. Nah sekarang kalau Anda beriman kepada Quran, ini utamanya yang pembenci-pembenci Bang Suma. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran, berarti Anda harus beriman adanya kitab yang isinya itu dicampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan mereka. Keadaan ini harus terjadi. Kalau tidak, Anda menggugurkan kebenaran Quran. Nah sekarang posisi kitab yang dicampur adukkan itu Anda harus akui ada. Mana itu? Jadi Anda tidak boleh mutlak membenci secara hakiki kepada orang-orang di luar Islam. Nggak boleh. Al-Quranul Karim Nabi Muhammad SAW ketika datang, apa titah yang dibawa kemudian? Apa pengajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa ketika datang kemudian diutus di tengah-tengah di tengah-tengah manusia, termasuk kepada Bani Israel? Bukankah Allah mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan? Nah, mana kitab itu? Mana kitab itu? Harus ada dong. Jadi jangan Anda itu karena benci kepada Bang Suma, Anda membatalkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah menjelaskan isi kitab dari kitab yang mereka sembunyikan sebagian. Jadi gimana ya? Jangan karena Anda benci kepada saya, maka selama-lamanya Anda benci kepada umat terdahulu.
Cuman kita tidak bisa kemudian berkiblat kepada mereka. Enggak. Al-Quran sudah sempurna. Jadi biarkanlah kemudian pola hidup kita ini bertetangga dengan orang-orang yang beda akidah. Kan membabi buta, membenci orang. Seakan-akan Anda itu benci kali sama Yahudi. Oke. Ya. Tadi aku belum Nah, kalau lihat di mereka, ketika melihat dia, mereka menyembah Yesus, proskuneo, menghormati, tetapi beberapa orang ragu. Tuh, ragu kan? Ragu ini ragu Yesus. Beberapa orang ragu. Nah, Yesus, lihat. Ini Bible-nya sendiri dibatasi oleh dia, lihat. Lihat. Mereka ragu bahwa ini Yesus. Si murid-murid ini ragu. Terus kata Yesus, yang aku Yesus ini mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Mereka ragu, kenapa? Karena anak Maria tidak mengatakan itu. Kata anak Maria, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mesias palsu. Lalu lihat, apa kata anak kata? lanjut. Yuk, oke. Viro. Oh, Kristen lah.